Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita telah dapat hadir berkumpul ya di tempat yang kita tempati ini. Hadir bersama kita yaitu tadinya Bapak Profesor Dr. Fakhrudin Datuk, di mana saya telah dapat berkunjung di tempat beliau pada maksudnya di Kedah, mana beliau mengadakan seminar alumni Al-Azhar di Bukit Jagung Kedah. Jadi saya hadir dengan Bupati Ramli untuk juga memberikan sedikit atau penyampaian arahan pada jamaah yang hadir dalam seminar tersebut. Lalu juga beliau telah berkunjung ya dengan Datin dan beberapa teman-teman beliau ke Labuan Haji di pesantren. Beliau adalah mantan dubes Malaysia di Mesir dan juga sebagai rektor perguruan tinggi di Malaysia, saya juga tidak tahu. Jadi beliau juga menyempatkan hadir. Kemudian juga sama kita hadir itu Tuan Guru ya, Haji Muhammad Saleh. Yang paling istimewa yaitu Tokku ya, Tokku Ibrahim Terengganu, bahwa beliau ini banyak orang tidak tahu. Kalau tanya pada Abi Razali di mana Tokku, saya tidak tahu. Ditanya pada abi-abi yang lain, tidak tahu. Tanya pada Abi Badrun, tidak tahu. Pada Abi Dusuki, tidak tahu. Jadi abi-abi tidak tahu. Jadi alhamdulillah pada kedatangan kita pada hari ini, jadi beliau hadir bersama kita dan beliau menyambut dengan baik kedatangan kita, di mana rombongan ya, yang sebanyak 130 orang ya, dari Aceh. Jadi berbagai-bagai daerah yang datang, ada yang dari Aceh besar, Aceh Selatan, ada juga yang dari luar Aceh, dari Sumatera Barat, juga ada yang dari Jakarta dan dari Batam dan lainnya. Para hadirin hadirat sekalian, saya juga tidak tahu sebanyak ini berangkat ke Malaysia. Saya menyangka bahwa yang datang hanya 30 orang atau 20 orang. Jadi begitu banyak yang datang sehingga kedatangan ini sangat repot ya, dalam penyambutan teman-teman yang ada di Malaysia. Jadi di Singapura lebih repot. Lalu saya juga telepon bagaimana keberangkatan teman-teman yang dari Singapura. Jadi oleh Rashid mengatakan itu telah saya selesaikan Abu. Itu mobil yang datang atau yang menjemput atau yang ke Kuala Lumpur itu saya telah bayar 50 juta rupiah. Nah, ada kata siapa? 50 juta, ya 50 juta Bu. Itu charter mobil pulang balik 50 juta rupiah. Itu telah saya bayar. Jadi nampaknya merepotkan. Merepot.
Jadi nanti saya mengharapkan kepada teman-teman yang dari Aceh atau dari Indonesia, jangan lagi datang banyak-banyak, repot orang, ya, jadi repot. Kecuali nanti kalau seminar ada baru datang. Ini datang, Abu pergi, ya kamu pergi, kami pergi. Jadi yang repot sebenarnya Abu. Karena mengapa repot Abu? Karena itu ya, dari Singapura kalau dia nak bayar, nak menempati, nak melayani, dia nanti malu pada Abu. Jadi Abu berutang budi kepadanya. Jadi apa pula yang Abu berikan padanya, dan itu bukan Anda semua. Jadi ini satu pemberitahuan. Tapi lucu, orang-orang ini dilarang, dia ikut juga. Mungkin entah cintanya kepada Tokku, dia ikut, ada cinta kepada guru saya nak tahu juga, dia ikut dulu. Jadi para hadirin hadirat, bukan karena itu, bukan karena macam-macam, tapi tarikan Malaysia ini luar biasa. Tarikan Malaysia luar biasa. Jadi baiklah saya ceritakan. Saya ke Malaysia ini pada tahun sebelum tahun 2000 ya, datang ke Malaysia. Lalu makanya saya ada murid ya, murid di Malaysia bernama Tengku Pak Dr. Syukri di UGM. Di UGM, Dr. Syukri, lalu Dr. Syukri ini memperkenalkan saya dengan Tokku Ibrahim dari Terengganu. Lalu lucunya, Dr. Syukri ini, waktu saya dekat dengan Tokku Ibrahim, ini Abu begini yang memperkenalkan Abu dengan Tokku Ibrahim saya, tapi Abu mengapa lebih sayang kepada Tokku Ibrahim, kurang sayang kepada saya. Lucu, jadi nampaknya antara satu Syukri ini cemburu, karena saya sayang pada Tokku Ibrahim, cemburu, sehingga dia menjauh dari saya. Ini Dr. Syukri ini. Lalu saya tertarik pada Tokku Ibrahim karena beliau mengatakan bahwa Abu, saya berkhalwat dulu dalam masjid, berzikir selama 2 tahun. Berzikir selama berapa? 2 tahun. 2 tahun berzikir. 2 tahun. Jadi lalu ada orang yang mengatakan, kamu lalai berzikir, jadi tidak ada kerja, nanti kamu tidak dapat istri, tidak dapat istri. Jadi saya katakan, nanti setelah saya berzikir, saya dapat 3 istri. Jadi setelah dia selesai berzikir, jadi beliau dapat 3 istri. Ini betul-betul apa yang disampaikannya. Mungkin mengenai zikirnya itu ya, sampai ke tingkat hudur. Atau kita zikir ini supaya kita teringat Allah, hudur. Hudur itu kalau kita berzikir sampai ke tingkat hudur, artinya tidak teringat yang lain, hanya Allah, 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 Allah. Apa yang kita ciptakan, apa yang kita akan lakukan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin barangkali itu, seperti itu. Aduh, masih ada teringat lain. Apa yang dikatakannya? Saya dapat nanti 3 istri. Dapat terus 3 istri. Ini. Jadi itu dzikir ma'al hudur. Kalau dapat lagi dzikir ma'al ghaibah, dirinya hilang. Panah. Mana apa? Panah di dalam berzikir. Jadi sebelum apa yang dia berkeinginan itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa kita sebelum berzikir
Zikir ini adalah untuk menerbangkan kemauan kita supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerbangkan kemauan kita, kasat kita, kemauan kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada hadiratnya Allah. Jadi hadirat ini ada terbagi dua. Pertama, kita sampai kepada hadirat wahidiyah. Pada waktu itu hilang alam. Hilang alam. Tajalli sifat Allah. Kita kembali kepada asal, kepada a'yan sabita. Maknanya, pada sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita ada di dalam ilmunya Allah. Jadi kita belum berwujud seperti ini. Kemudian cahaya itu, zikir itu berzikir lagi. Hilang diri kita, wujud diri, ananiyah diri. Berarti kita sudah sampai kepada hadarat ahadid. Hadarat ahadid. Makna hadarat ahadid itu tidak ada yang ada, hanya Allah semata. Baik dahirnya atau batinnya, tidak ada yang ada, hanya Allah. Maka dengan demikian, lepaslah kita daripada syirik yang tersembunyi. Jadi syirik yang tersembunyi ini, kalau kita paham artinya tajalli sifat, sehingga hilang alam, tajalli zat, hilang ananiyah kita, maka artinya terlepaslah kita daripada syirik khafi. Orang-orang yang telah lepas daripada syirik khafi, dia merdeka dari alam, dia dapat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar hakikat, tidak paham pada hakikat, maka mudah keimanan kita ini dicampuri oleh kenifakan. Maknanya ragu-ragu kita terhadap keberadaan Allah. Kita yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah itu yang mengatur kehidupan kita. Kita hanya mengingat Allah, itu sudah cukup di dalam memperbaiki kehidupan. Tetapi sebelum kita mengingat Allah, kita harus lebih tahu dulu mengenai akidah. Nah, ini yang penting, kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kita tahu mengenai perintah dan larangan, supaya kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, supaya kita menjadi hamba Allah, budak Allah, berkhidmat kepada Allah, patuh kepada Allah, melakukan kewajiban waktu, salat kita, dan juga kita puasa, apa yang diperdukan Allah, kita lakukan. Jadi di samping kita paham mengenai Allah dan sifatnya akidah, kita paham mengenai perintah dan larangan, hukum syara. Maka perintah dan larangan, hukum syara ini, umpamanya kita yakin semua kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus paham pula tambah nafsu dan sifat-sifat nafsu. Kita paham nafsu dan sifat nafsu. Tahukah Anda semua apa itu nafsu? Nafsu itu tersusun daripada tubuh dan nyawa, dikatakan nafsu. Jadi sebelum Allah menciptakan tubuh, hanya nyawa saja.
Maka nyawa ini sangat patuh dia kepada Allah. Hanya yang dia hadapnya Allah. Tapi waktu telah diciptakan tubuh, masuk tubuh kepada nyawa kita pada tubuh kita, maka dia lupa kepada Allah. Ya, terlihat kepentingan tubuh. Penting makan minum dan ya kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan tubuh, dia lalai. Makanya nafsu ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingatan kita, dengan kemauan kita, dengan zikir kita. Lalu untuk mendapatkan nafsu ini bisa bersih, kalau bisa kita kembalikan nafsu kita ini kepada Allah, atau akidah itu kita letakkan pada nafsu kita, agar nafsu kita ini bisa bersifat dengan nafsu mutmainnah. Jadi akidah Ahlussunnah maksudnya dengan nafsu, maknanya tubuh dan nyawa kita ini kita kawinkan dengan akidah, maka nafsu, sifat nafsu ini berubah dia. Tidak lagi dia bernafsu amarah. Jadi untuk mengawinkan ini dengan apa? Yaitu dengan zikir. Jadi akidah ini kita kawinkan dengan nafsu kita dengan zikir supaya nafsu ini berubah sifatnya. Tidak lagi dia bersifat amarah, tapi bersifat naik kepada lawamah, mulhamah, dan mutmainnah. Pada nafsu mutmainnah inilah kita bisa berakhlak bagus. Pada nafsu mutmainnah inilah kita dapat melakukan perintah dengan mudah dan menjauhi larangan tidak dengan sulit. Karena nafsu kita ini telah dapat yaitu cahaya keimanan kita, akidah kita. Sehingga dia tidak lagi dapat melakukan kehendak-kehendak daripada nafsu itu sendiri yang dimaksud hawa. Jadi nafsu yang telah selamat daripada hawa, maka itu dikatakan nafsu mutmainnah. Para hadirin hadirat sekalian, kalau nafsu kita ini tidak dapat dikuasai hawa, kita ini sudah menjadi wali Allah, wali am. Apa istilahnya wali? Wali am. Maknanya kita mudah dibantu oleh Allah di dalam segala kehidupan kita, baik dalam segi kita beribadah, dalam segi kita bermuamalah, samping berkeluarga macam, ini bantuan Allah cepat datang pada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia dapat menahan nafsunya daripada hawa, keinginan kepada lain Allah, tahannya nafsunya, maka sesungguhnya surga tempatnya. Jadi untuk menahan nafsu dari hawa, maka perlu ini zikir. Perlu zikir, mengingat Allah. Lalu zikir mengingat Allah yang paling baik yaitu harus ditalkinkan oleh seorang guru ya, yang mursyid, supaya zikir itu mudah hidup di dalam hati untuk tidak lagi nafsu itu mengikut hawa. Jadi tasawuf yang kita kembangkan yaitu untuk memperbaiki nafsu. Untuk memperbaiki nafsu artinya untuk meningkat nafsu kita supaya kita bisa bernafsu mutmainnah, berakhlak bagus, akhlak yang baik, dan mudah untuk melakukan taat, perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Dan tidak ada waswas.
keraguan di dalam hati kita mengenai dengan hidup ini. Kita tidak perlu ragu mengenai dengan rezeki. Karena rezeki itu telah diatur oleh Allah. Allah telah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Itu rezeki tidak perlu kita ragu. Banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa itu rezeki telah ditentukan oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin. Allah tahu di mana tempat rezekinya, di mana rezekinya itu datang. Jadi bagi orang yang nafsu mutmainnah, dia tidak ada ragu-ragu lagi mengenai rezeki, dan kemudian dia mudah untuk berakhlak yang bagus, dan dia mudah untuk melakukan taat. Orang-orang yang bernafsu mutmainnah inilah orang yang telah dapat makan cinta. Jadi cinta ini pada orang yang bernafsu mutmainnah. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu arti cinta? Cinta ini perpaduan daripada kemauan dan berjinak-jinak. Saya berkemauan untuk mau mendapatkan sepolan dan saya melihat sifat-sifat kebagusannya, maka timbullah dalam hati saya cinta. Kepada siapa yang harus kita cinta? Kepada istri apa kepada Allah? Kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kepada istri ya juga, cuma cintanya sedikitnya sih. Kalau enggak ada sedikit juga kita tidak bertanggung jawab, tidak perlu cinta. Jadi cinta ini diberikan kepada orang yang bernafsu mutmainnah yang sifatnya dia tidak ada lagi waswas dalam batinnya, kemudian dia senang untuk melakukan perintah dan menjauhkan larangan dan terhibur dengan musibah. Terhibur dengan musibah. Umpamanya kalau sakit, kalau macam hilang duit, dia senang. Mengapa? Karena duit itu hilang, dia bisa sakit, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia cinta kepada Allah. Maka oleh karena itu sakitnya itu karena datang dari Allah, maka dia tidak terasa sakit. Jadi bagi orang yang cinta seperti itu, dia mudah melakukan taat, beribadah kepada Allah. Ini terletak pada nafsu yang mutmainnah, tidak ada waswas. Dan juga yang terletak pada nafsu mutmainnah ini, bagi orang yang telah dapat makam cinta, baginya, dia memilih Allah dari lainnya. Siapa yang dia pilih? Allah. Maknanya dia memilih perintah Allah daripada perintah lainnya. Dia memilih reda Allah daripada reda lainnya. Ini bagi orang yang telah ada makam cinta. Jadi reda Allah kita harus patuh padanya, melakukan taat. Reda lainnya kita banyak lalai. Kita banyaklah lalai di dalam kehidupan kita. Jadi mana yang kita dahulukan? Mendahulukan Allah daripada lainnya. Ini tanda orang yang telah sampai ke makam cinta. Dan juga orang yang telah sampai ke makam cinta ini, dia banyak menyebut Allah daripada menyebut lainnya. Banyak dia menyebut Allah daripada menyebut lainnya. Dia banyak menyebut Allah. Banyak dia berzikir la ilaha illallah daripada dia menyebut duit. Pangkat. Atau aminah. Ataupun basri. Mana yang paling banyak dia sebut? Banyak dia menyebut Allah dari lain. Jadi tanda orang cinta.
kalau sampai kepada makam cinta. Man ahabba syai'an kathura dzikru. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya sesuatu. Jadi itu perlu bagi orang yang ingin untuk dapat makam cinta, dia harus senang dengar ratib, terlebih suka berzikir. Orang yang malah berzikir, dia tidak akan dapat makam cinta. Dan selalu hatinya, nafsunya, syuhud menyaksikan keberadaan Allah. Kemana hatinya? Syuhud menyaksikan keberadaan Allah. Ini orang-orang yang sampai ke makam cinta. Saya juga heran. Nah, ini sebenarnya heran. Maknanya, mengapa orang-orang yang ingin bertasawuf atau tidak bertasawuf, ingin untuk mendapatkan tasawuf ini, dia malas berzikir, dia malas. Nah, ini heran. Karena zikir itu supaya tajalli sifat-sifat Allah di dalam batin kita. Sehingga lupa sifat lainnya, termasuk sifat kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah adalah karena cinta. Karena cinta. Kita bisa dekat. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka itu dekat itu dengan Allah itu membawa kepada fana. Hilang lainnya, termasuk diri kita. Itu penyebab adanya ma'rifat. Kalau kita masih teringat kita, berarti ma'rifat itu tidak akan tumbuh. Teringat kita bahwa kita bercerai dengan Allah. Hilang kita berkumpul dengan Allah. Itu tasawuf. Hilang kita berkumpul dengan Allah. Di waktu mengingat Allah, tidak teringat lainnya, diri kita hilang, kita berkumpul dengan Allah. Kalau kita mengingat Allah, masih teringat kita berpisah dengan Allah. Karena di dalam tasawuf, tidak ada yang menghijab akan engkau kepada Allah, melainkan engkau. Yang menghijab kita pada Allah adalah kita sendiri. Apa yang mendinding kita, sehingga kita lupa, sehingga kita tidak dapat bermakrifat kepada Allah, kita sendiri. Maka tasawuf mengatakan, keluarlah engkau dari engkau, maka akan bertambahlah tauhid engkau. Keluar kita dari kita, maka akan bertambahlah tauhid kita. Jadi bagaimana kita keluar kita dari kita? Nah ini, maknanya keluar kita dari wujud kita. Keluar kita daripada perbuatan kita, keluar kita dari sifat kita, keluar kita dari ananiyah kita. Maka barulah kita bisa bertauhid kepada Allah. Jadi untuk mengeluarkan kita dari ananiyah kita, maka kita perlu berhakikat. Kalau kita tidak pandai berhakikat, maka kita tidak tahu itu bisa keluar kita dari kita. Bagaimana kita tahu bisa keluar daripada hakikat? Kita harus dapat keluar daripada alam uluhiyah. Tahukah Anda alam uluhiyah? Maknanya begini. Maknanya, pada awal kita tidak ada. Pada awal kita ada. Kemudian Allah menghendaki kita ada. Menghendaki kita ada, tapi kita belum ada. Jadi menghendaki oleh Allah kita ada, itu dikatakan alam uluhiyah. Kemudian bentuk rupa kita dan keadaan kita di waktu diadakan itu ada di dalam ilmunya Allah. Bentuk kita, rupa kita, siapa kita, istri kita, bulan kita, berapa umur kita, di dalam maklum ilmunya, setelah bertafsir, tapi kita belum ada. Itu dikatakan alam
Ya. Kemudian kita diadakan dengan makna takluk kudrah Allah pada kita. Maka pada waktu itu kita dikatakan alam khalqiyah. Alam khalqiyah. Jadi alam ini dibagi dua cara singkatnya. Pertama ada alam uluhiyah. Kedua ada alam khalqiyah. Alam khalqiyah ini setelah kita berwujud, bertubuh seperti ini alam khalqiyah. Telah berwujud seperti ini. Sebelum berwujud itu dikatakan alam uluhiyah. Jadi untuk kita datang kepada Allah, kita harus menafikan wujud kita. Artinya mana wujud kita? Tubuh dan nyawa kita ini wujud kita. Ini kita hilangkan. Kita kembalikan kepada asalnya. Kepada alam uluhiyahnya. Kepada alam uluhiyah. Alam uluhiyah itu tidak ada berwujud. Yang wujud pada alam uluhiyah itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wujud. Kemudian kita mengembalikan kepada alam uluhiyah sebelum kita berwujud. Yang mengembalikan itu bukan kita. Bahwa yang mengembalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terlihat ada ikhtiar kita, kemauan kita, hanya Allah. Maka dikatakanlah kita ini sudah sampai kepada ahadi dan bermakrifat. Jadi begitu ajaran kesufian. Para hadirin hadirat sekalian, ajaran kesufian ini supaya kita bisa dekat dengan Allah. Umpamanya kita salat, sembahyang. Jadi sembahyang kita belajar ilmu sembahyang. Apa ilmu sembahyang? Kita tahu cara rukun dalam kita bersembahyang. Mana rukun qaulinya, fi'linya, kalbinya kita tahu. Dan kita lakukan. Melakukan itu, di samping kita melakukan bagaimana cara rukun, harus kita melakukan itu bersih daripada bahaya-bahaya, daripada pengamalan itu sendiri. Artinya tidak ada ujub dari ya, tidak ada, kita ikhlas melakukan itu karena Allah, tidak karena lainnya. Dan kemudian kita harus tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini jangan terhijab. Pekerjaan yang kita lakukan ini itu datang dari Allah. Jangan kita menganggap bahwa pekerjaan salat kita itu dari kita saja. Itu datang dari Allah, tidak terhijab oleh nafsu kita. Pekerjaan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara kita melakukan. Jadi waktu kita telah sampai melihat itu datang dari Allah, kita tidak lagi dengan sembahyang kita, ingatan kita. Kita dengan Allah, terlihatlah sifat-sifat Allah, kebagusan Allah di dalam kita melakukan salat. Jadi syariat itu hilang dengan hakikat. Tapi hakikat itu harus bermula dari syariat. Ya, kita bersama Allah, tidak bersama sembahyang. Jadi kalau kita bersama ibadah, itu suatu kesalahan. Kita bersama Allah, cuma ibadah ini jalan untuk kita mendapatkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu harus diselangi dengan ubudiyah, hati kita tersangkut kepada Allah. Kemudian abudah, terlihat perbuatan sifat dan wujud Allah. Para hadirin hadirat sekalian, ini juga dilakukan bukan hanya di dalam ibadah dan juga di dalam bermuamalah yang membuat hubungan kita sesama. Jadi membuat hubungan kita sesama, kalau kita dapat berteman dengan akhlak yang bagus, bahwa
teman kita berteman itu bukan untuk mencari. Ada tujuan maksud diri, tidak. Tapi kita berteman, tujuan kita supaya ada hubungan baik antara kita dengan teman, supaya kita bisa hidup berkasih sayang dengan makna bahwa kita dapat berusaha. Ini akhlak orang-orang yang bertasawuf. Dia harus melihat ada hak orang padanya, tidak ada hak dia pada orang. Dia selalu memperhatikan hak orang ada padanya, hak dia tidak ada pada orang. Dia dapat melupakan kelebihan-kelebihan dirinya, dia terlihat kelebihan-kelebihan orang, dia dapat meninggalkan melihat hak dirinya, dia dapat melihat hak-hak orang. Supaya ada hubungan. Jadi kalau kita melihat kelebihan diri kita, lupa kita kepada kelebihan orang, maka kita tidak ada nyambung dengan orang. Jadi kita harus dapat melihat kelebihan orang dan lupa kita kepada kelebihan kita. Dan kita harus dapat melihat hak orang, lupa kita kepada hak kita. Jadi baru istilahnya itu gaul yang bagus. Para hadirin hadirat, bahwa tasawuf adalah untuk membaguskan gaul antara kita dengan Allah dan untuk membaguskan gaul antara kita sesama kita. Membaguskan gaul kita dengan Allah, kita beribadah, berubudiah baik. Membaguskan gaul kita dengan sesama, bahwa kita seperti tadi, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Dan kita dapat melihat hak orang, melupakan hak kita, dapat melihat kelebihan orang, melupakan lihat kelebihan kita, supaya kita bisa gaul yang baik. Jadi bila mana ada gaul yang baik, maka terjadilah kesatuan dan persatuan. Jadi tauhid tasawuf ini, ajaran sufi, jadi kita tidak perlu melihat kepada perbedaan pengamalan. Kita tidak perlu melihat kepada perbedaan akidah. Kita tidak perlu melihat kepada perbedaan tarekah. Sebab itu semua jalan. Semua jalan itu terserah mereka masing-masing. Cuma yang kita lihat, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasul, kepada Nabi, bagaimana kecintaannya kepada Allah. Apakah dia dapat cinta dan mengikut sunnah Nabi, yaitu tarekat Nabi, akhlak Nabi. Nah, ini yang penting bagi kita itu. Supaya bisa menumbuhkan akhlak Rasul, tarekat Rasul, syariat Rasul. Jadi bagaimana dia bersyariat itu terhadap masing-masing. Dan juga bagaimana supaya mereka itu dapat mencintai Allah, menghilangkan wujudnya pada Allah, supaya hanya Allah dan Rasul di dalam batinnya. Jadi inilah tujuan untuk bisa bersatu umat Islam ini. Tapi kalau kita umpamanya mulai mempermasalahkan, oh ini kelompok Wahabi, ini kelompok Syiah, ini kelompok Ahlussunnah. Nah, jadi kita mempermasalahkan itu dalam-dalam, jadi itu tidak akan dapat kesatuan. Oh mereka Syiah, maknanya kita kurang setuju pendapat yang demikian, kita menghindar. Tapi kalau menukik-nukik pula kita menyerang, dia diserangnya pula kita, jadi akhirnya kesatuan itu tidak dapat. Dan begitu juga, oh ini tidak sejalan bagi kita, dia bermazhab, tidak bermazhab, kita bermazhab. Jadi kita berlama-lama itu mempermasalahkan itu. Jadi kesatuannya tidak dapat. Jadi sama dengan ilmu dan amal itu bukan tujuan. Ilmu dan amal yang menjadi tujuan ma'rifat dan akhlak yang bagus. Apa yang menjadi tujuan? Ma'rifat ketauhidan, dan kita dapat berakhlak bagus dan memperbaiki nafsu kita supaya kita dapat zuhud dan wara. Ini yang menjadi tujuan dalam ilmu kesufian. Dengan demikian kita dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan. Jadi kalau kita sangat
mendalam-dalami, jadi itu kesatuan tidak akan dapat. Jadi inilah kita tingkatkan bagaimana ma'rifat tauhid hakiki ini. Karena ma'rifat ini terbagi-bagi juga, ada ma'rifat awam. Ma'rifat awam, dia hanya membedakan antara sifat Allah yang kadim dengan yang baru. Ada ma'rifat kawas. Ma'rifat kawas ini karena dia terlalu dekat dengan Allah, maka cahaya Allah itu masuk, cahaya sifatnya. Cahaya sifatnya masuk ke dalam kalbu kita. Maka bagi orang yang bermakrifat kawas, dia lebih tahu Allah dari lainnya. Ini makrifat karena cahaya itu masuk. Jadi kalau makrifat awam membedakan sifat-sifat Allah yang kadim dengan yang baru. Oh, ini sifat-sifat baru, sifat berkekurangan, ini sifat kesempurnaan, ini sifat Allah. Jadi untuk membedakan sifat Allah dengan sifat yang baru itu makrifat awam. Jadi untuk mendapatkan cahaya Allah, cahaya asma dan sifatnya, dan cahaya zatnya itu dengan makrifat kawas. Dan kemudian terakhir dengan makrifat kawasul kawas. Berarti itu makrifat bagi orang yang telah sempurna di dalam wujudnya. Karena yang demikian yang bermakrifat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia fana di dalam wujudnya Allah. Tidak ada jalan untuk sampai ke sana, tidak ada dalil, tidak ada syahid. Itu makrifat kawasul kawas. Cuma tahu dia lemah. Artinya akalnya tidak akan mendapat. Tidak akan mendapatkan Allah. Karena Allah itu bersifat kadim. Dia tidak akan mendapat. Dia baharu. Dia tidak bisa dekat dengan keadaan hancur hilang. Maka dia waktu fana hilang, maka dia akan mendapatkan Allah dengan pengertian sama seperti kata Abu Bakar Siddiq, al-ajzu anil idra. Lemah daripada memperdapat, itulah memperdapat. Kemudian setelah fana, maka Allah mengembalikan orang yang fana itu dengannya, dengan wujudnya, dengan dipakaikan dengan wujud hakani istilahnya. Para hadirin hadirat, tasawuf ini bukan hanya membicarakan makrifat awam saja. Ini tidak ada lagi yang membicarakan makrifat awam. Bagaimana supaya dia mendapat makrifat kawas. Bagaimana supaya cahaya Allah itu masuk ke dalam batinnya. Jadi dari itu supaya masuk ke dalam batinnya, dia harus sungguh berzikir. Harus sungguh berzikir. Sungguh berzikir menyebut-nyebut Allah, 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 Allah. Supaya sifat-sifat Allah terlihat dia. Pemberian Allah, kasih sayang Allah. Sehingga dia limpah kepada lainnya. Untuk mendapatkan makrifat kawas. Jadi para hadirin hadirat, bila mana kita telah mendapat makrifat kawas, kecintaan kita kepada dunia itu hilang, dan juga akhlak kita bagus, dan kita hidup berkasih sayang. Jadi itulah perlu di dalam tasawuf ini makrifatnya makrifat kawas. Dan kalau tauhidnya tauhid kawas. Ada tauhid seperti itu juga, ada istilahnya tauhid awam, tauhid kawas, tauhid kawasul kawas. Kalau tauhid awam berarti sebutnya dengan dalil akal dan nakal. Itu adalah tauhid awam. Adapun tauhid kawas sebutnya dengan mukasyafah. Ada istilah-istilah tasawuf dengan musyahadah, dengan muayyanah, dengan makna artinya telah tidak ada lagi hijab antaranya dengan Allah. Jadi terlihat keberadaan Allah itu pada batinnya. Itu adalah tauhid kawas. Dia terlalu dekat. Dia lupa lain. Adapun tauhid kawasul kawas itu tauhid bahwa Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi makrifat kawas dan tauhid kawas yaitu Allah itu bersih daripada yang baharu.
Jadi kalau ada kita, berarti kita belum bermakrifat atau belum bertauhid khawas. Jadi perlu ada artinya untuk mendapatnya. Itu bukan jangan jalan mudah, harus dengan bertarekat, harus dengan bertarekat. Jadi Anda dianjurkan bertarekat supaya Anda tahu bagaimana murakabah mutlak, bagaimana murakabah umpamanya ahdiyatul af'al, bagaimana murakabahnya ma'iyah, itu kalau di dalam Naqsyabandi. Jadi kalau di dalam Syatari, bagaimana Anda suluk dalam alam ajsam, bagaimana Anda suluk dalam alam qulub, bagaimana Anda suluk dalam alam arwah, bagaimana Anda suluk dalam alam asrar. Supaya artinya Anda bisa itu mendapatkan makrifat yang demikian. Jadi itu semua tidak lain untuk nafsu kita, untuk agar nafsu ini bercahaya dengan akidah yang kita perdapat dengan akidah Ahlussunnah. Bukanlah tasawuf ini menghilangkan akidah Ahlussunnah, tetapi akidah Ahlussunnah masuk ke dalam batin-batin kita supaya dia lebih bercahaya. Jadi kalau kita tidak bertasawuf, akidah kita ini belum kuat. Karena akidah kita hanya pada akal, pada ilmu, artinya tidak kuat. Bisa itu artinya dikotori oleh wujud waham atau oleh hawa. Tapi kalau kita akidah kita dengan tasawuf, itu tidak bisa lagi keimanan kita ini artinya dicampuri oleh hawa, oleh keinginan selain Allah, dan juga tidak bisa yaitu dikalahkan oleh wujud waham. Wujud waham ini wujud selain Allah. Jadi saya juga mengharapkan kepada Anda yang ingin bertasawuf atau ilmin al-jalan kesufian ini, supaya Anda dapat memahami istilah-istilah tarekat dan mengamalkan tarekat. Ya bergurulah supaya Anda nantinya nafsu Anda bisa meningkat ya kepada mutmainnah, radiyah dan mardiyah. Makanya bantuan Allah itu lebih cepat kepada orang nafsunya sudah sampai ke tingkat nafsu mutmainnah, radiyah dan kamilah. Para hadirin hadirat sekalian, barangkali terlalu banyak apa yang saya sampaikan. Dan mungkin tidak tidak sistematis, tapi cuma ini bayang-bayangan. Nanti kita lagi kembali ya, kalau di sini kita minta lagi arahan daripada guru-guru kita, daripada Tokku dan lainnya, supaya kita ini benar-benar mendapatkan iman yang kamil, iman yang sempurna. Jangan iman nakis, iman yang kurang. Jangan ada kita iman munafik atau iman awam yang belum bisa berakhlak bagus, supaya kita bisa beriman khawas dan akhlak bagus. Tidak ada waswah mengenai rezeki kita. Kita yakin kepada Allah, pada Allah itu rezeki, apalagi kita bisa beriman yang kamil. Kema demikian sajalah, wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berzikir ya. Nanti setelah zikir ada doa dari Tokku ya. Ya, bagaimana? Ini arahan dan doa dari Tokku. Jadi kita berzikir berapa lama waktunya? 10 menit jadinya.